Wa kadzalika fis shaumi waz zakati in kana lahu malun wal hajji in wajaba alaihi. Wa kadzalika lan koyo mengkono wajib fis shaumi ing dalem masalah poso waz zakati lan zakat ingkana lamun ono iku lahu kaduwe man opo malun bondo wal haji lan haji in wajabah lamun wajib opo al haji in wajabah lamun wajib opo al haji alaihi ngatasi man wa kadzalika lan koyo mengkono wajib fil buyu'i ing dalem pira-pira adol tinuku fil buyu'i ing dalem pira-pira adol tinuku ingkana lamun ono sapa man iku yattajiru dagang sapa man. Kilah den ucapaken li Muhammad ibn al-Hasani maring Muhammad ibn al-Hasan rahimahu mugi-mugi paring rahmat ing Muhammad rahimahu mugi-mugi paring rahmat ing Muhammad sapa Allah taala Gusti Allah taala dawe alla tusannifa kenapa orang ngangget sapa sira Allah tusannifa kenapa orang ngangget sapa sira. Ini bisa dibaca dua wajah. Allah tusannifa ini Allahnya kenging sampean jadikan harf Allah atau dijadikan istifham yang bersamaan dengan nafi. Berarti Allah tusannifu itu gitu. Kalau yang pertama tadi Allah tusannifa kenapa orang nganggit sapa sira. Ini pun juga pertanyaan. Kalau ala tusannifu ono to orang nganggit sapa sira. Ini pun juga bisa. Tapi yang masyhur yang sering dipakai oleh para masyayikh yaitu Allah tusannifa kenapa orang ngangget sapa sira kitaban ing kitab fi zuhdi ing dalem nerangaken masalah zuhud. Qala jawab sapa Muhammad ibn al-Hasan sannaftu ngangget sapa ingsun sannaftu ngangget sapa ingsun kitaban ing kitab fil buyu'i ing dalem nerangaken pira-pira adol tinuku fil buyu'i ing dalem nerangaken pira-pira adol tinuku yakni ngarepaken sapa Muhammad ibn al-Hasan az-zahidu utawi wong kang zuhud iku man wong yataharrazu kang ngreksa sapa man yataharrazu kang ngreksa sapa man anis syubuhati saking pira-pira perkara kang syubhat atau perkara kang jumbuh samar wal makruhati lan pira-pira perkara kang den sengiti wal makruhati lan pira-pira perkara kang den sengiti fit tijarati ing dalem pira-pira dagang. Wa kadzalika lan koyo mengkono wajib atau yajibu wajib apa yataharrazu anis syubuhat wal makruhat yajibu wajib apa yataharrazu anis syubuhati wal makruhat fi sairil muamalati ing dalam sekirene piro-piro akad muamalah ing dalam sekirene piro-piro akad muamalah atau sambung gawe
wal hirafi lan pira-pira penggawean, wal hirafi lan pira-pira penggawean, wa kullu man utawi saben-saben wong, wa kullu man utawi saben-saben wong istagolah kang sibuk sapa man, istagolah kang sibuk sapa man bisyai'in kelawan suwiji-wiji, minha saking al-madhkurat, minha saking al-madhkurat iku yuftaradu den farduaken, iku yuftaradu den farduaken alaihi ngatasi man apa ilmu taharruzi ilmune ngrekso, apa ilmu taharruzi ilmune ngrekso anil harami saking haram, anil harami saking haram, fihi ing dalem syai'in, fihi ing dalem syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini menegaskan keterangan yang sebelumnya bahwa ilmu itu memiliki keistimewaan yang berbeda-beda di setiap fannya atau di setiap cabang-cabangnya. Dulu sempat kami singgung, ada ulama yang mengatakan ilmu yang paling baik dipelajari pertama adalah ilmu tauhid, ya kan? Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoli. Berdasarkan nazam itu sehingga kita bisa nyimpulkan nak kana seki kulair ketunya. Di situ ilmu yang paling baik untuk dimasukkan pada dirinya adalah mengenal ketauhidan. Ini berdasarkan apanya mana? Nazam tadi. Ada juga yang mengatakan dari kalangan santri yang paling cocok bagi mereka adalah ilmu nahwu karena berdasarkan nazam juga. Wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Kemudian bahkan di situ ada juga yang mengatakan fikih jauh lebih penting dan lebih utama berdasarkan dawuh Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian terkait masalah ilmu Al-Quran juga sama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ini berdasarkan hadis Nabi. Bahkan di situ Imam Ghazali terkait masalah ilmil mantiq, beliau menegaskan begini, man lam ya'rif bi ilmil mantiq lam yusak bi ilmih. Orang yang tidak kenal, tidak tahu tentang ilmu mantiq, maka ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Umpamah dia itu pahamnya masih ngambang, gitu ki. Lah sehingga kita kan bingung selaku santri mana ilmu yang paling baik dipelajari. Ternyata jawaban dari kebingungan kita itu dijawab oleh taklim. Taklim menjawab ilmu yang paling afdal adalah ilmul hal. Apa ilmul hal itu? Kata kemarin, ilmu yang dibutuhkan pada saat itu sesuai kondisi sambian. Makan engak sambian mangke nika mondok karena belajar kitab, gitu ki. Belajar kitab, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih. Maka yang paling baik dipelajari pertama itu banyak, termasuk menata keimanan. Kenal ke Gusti Allah itu wajib. Kenapa? Karena kenal kepada Allah tidak boleh taklid kepada yang lainnya. Ini harus berdiri dengan sendirinya dalil itu ketika masalah tauhid. Dan nahwu pun juga wajib kalian pelajari karena selaku santri. Tidak bisa di situ orang Indonesia mahamin Al-Quran
tanpa mengikuti kaidah-kaidah suruf dan nahwu. Beda kasus dengan kalangan orang Arab nantinya. Orang Arab yang sudah fasih dalam membaca kitab, dalam membaca Quran atau ilmu hadis, fasih maksudnya fasih muwafiqun li qaidatin nahwi wa muwafiqun li qaidatis surfi, sesuai dengan kaidah nahwu surufnya, maka tidak wajib bagi dia belajar ilmu nahwu suruf sudah. Kenapa? Kondisinya sudah bisa. Pada ben para kiai belajar nahwu suruf ya tidak perlu sudah, yang sudah paham maksudnya gitu. Lah ini berarti ilmu itu yang paling utama kita pelajari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Lah kalau ini netral, bagi yang tidak bisa baca Quran berarti baca Quran itu belajarnya utama. Kanggo fasih pinter alim dalam baca Quran, berarti belajar yang lain itu yang dahulukan sudah. Kenapa? Qurannya sudah bagus. Lah ini ilmul hal. Jadi tidak terkait dengan individu setiap ilmu, tapi hubungannya nanti kepada kondisi kita yang mendesak butuh pada satu ilmu. Kalau kondisi kita butuh untuk baca kitab supaya tidak salah dalam memahami ilmu syariat, maka nahwu itu wajib kita pelajari. Walaupun itu bukan ilmu agama, tapi menjadi wasilah. Berdasarkan satu kaidah di sini, li anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardun. Sesuatu yang menjadi perantara untuk mendirikan kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib atau fardu. Begitu juga sesuatu yang menjadi perantara untuk berdirinya sesuatu yang wajib, maka dihukumi wajib. Dulu sempat dicontohkan yaitu wudu. Wudu itu wajibnya gara-gara sholat yang wajib. Wudu bisa sunnah apabila kita wudu untuk contoh semisal ta'allamul kutub, belajar kitab-kitab syar'i selain Quran, seperti kitabul hadis, itu sunnah kita punya wudu. Kemudian kita berwudu karena tujuan membaca Quran, itu kan sunnah, tidak wajib wudu kita. Jadi sesuai dengan tujuan daripada wudu itu sendiri. Wa kadzalika fis shaumi waz zakati in kana lahu malun. Begitu juga kita wajib belajar ilmu yang berhubungan dengan puasa Ramadan khususnya, dan juga belajar ilmu yang berhubungan dengan zakat apabila kalian itu memiliki harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat. Ini bagi kita yang wajib saja. Bagi kalian yang masih belum balik, misalkan kok belajar ilmu puasa, itu hukumnya belum wajib belajarnya, hanya saja itu litamrin, sebagai latihan atau membiasakan diri untuk berpuasa. Makanya ada istilah di wilayah kita, tauning di wilayah yang lain, beda pasah nikah modelnya banyak macamnya, termasuk beda pasah pedukan itu beda pasah kol sanga itu beda pasah sampai asar ki beda pasah cok ngicok ibadah kia, itu kan banyak macam di wilayah kita. Itu tujuannya apa? Bolehkah itu? Ya boleh. Bagi siapa? Bagi yang belum berkewajiban puasa. Jadi nak kena santri sebelik ini kan ada cerita pasah pedukan, tidak ada sudah ini. Karena pasah pedukan itu untuk latihan. Man haqiqatus shaum itu al-imsak kulla yaumin bitamam. Saya kocak pasah secara hakikat itu kan al-imsak, menahan diri dari muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang hari secara sempurna, mulai tulu'il fajri
sampai guru bisyamsi. Men puasa peduk berarti tak termasuk puasa, tapi puasa ki ya latihan menahan diri bagi anak yang belum berkewajiban puasa. Ada kafire puasa nak pol kafire, ada sekejaki puasaan wadah. Ada budi se angangaro. Saya tu jagain. Ada puasa nak pol yang sampean. Tahun diberin pol. Sehari. Sehari. Berapa hari dong? Sehari. Keng pol. Oh, bagus masih. Apol tapi ning sehari. Kadang-kadang baru sebulan tak pol sekali. Dari rumah pas pedukan melolo. Ini bagus ki karena ada usaha untuk belajar. Boleh tak pasal sekali baca. Nah ini juga mempelajarinya wajib. Kalau kita sudah balik, maksudnya berkewajiban puasa. Kemudian zakat, ini juga wajib kita belajar. Apabila kita punya harta yang nanti dituntut untuk dizakati. Harta itu mencapai syarat-syarat zakat, termasuk mencapai nisab dan haul. Wa kadzalika fil buyu in kana yattajiruh. Dan juga wajib belajar ilmu yang berhubungan dengan transaksi jual beli. Apabila profesi kalian itu menjadi seorang pedagang, jadi man sampean adegeng, entah dagangan kecil atau dagangan besar, maka wajib belajar ilmu yang bisa menyelamatkanmu dari hal-hal yang dilarang syariat dalam perdagangan. Contoh belajar ilmu taharruz anil maharim, mempelajari penjagaan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Itu wajib. Belajar jual beli yang benar bagaimana, belajar sewa menyewa yang benar bagaimana, pinjam meminjam yang benar, semua jenis transaksi itu kita wajib mempelajari kalau kita sudah berkecimpung dalam masalah itu. Men sampean tak laku dagang maka tak wajib belajar itu selama sampean tidak membutuhkan. Pokok men sampean butuh maka di situ wajib. Ini keseikoca ilmu hal. Oleh karenanya ada satu pertanyaan kepada Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah. Kebetulan beliau ini santri besarnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah itu punya dua santri besar. Maksudnya besar benih raja orang kan? Kayak ngain. Santri raja nikah itu ilmunya hampir menyamai gurunya. Keilmuannya, bahkan amaliyahnya pun juga sama. Beliau Muhammad bin Hasan hampir derajatnya mencapai mujtahid mutlak, sama dengan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Muhammad bin Hasan ini juga salah satu dari keduanya itu, Asy-Syaiban. Beliau pernah ditanya oleh salah satu orang, "Alla tusannifa kitaban fi zuhdi?" Kenapa kamu kok tidak mengarang satu kitab yang menjelaskan tentang masalah zuhud? Ini beda orang saya komplain kayak gitu. Anapa ya Syekh ajunan mata agama kitab esen nah nerangaki masalah zuhud. Apa jawabnya? Syekh Muhammad bin Hasan ini, sannaftu kitaban fil buyu. Saya telah mengarang kitab tentang masalah jual beli. Tentunya bertanya-tanya yang nanya. Sering koreatannya masalah babakan zuhud. Ternyata beliau menjawab, iya saya ngarang kitab tapi dalam masalah baik jual beli. Apa hubungannya zuhud dengan jual beli? Wong jual beli di situ babakan fikih, muamalah. Sedangkan zuhud itu babakan tasawuf, masalah hati. Apa di sini hubungannya di situ apa?
Ternyata tafsirin yakni az-zahidu man yataharrazu 'anis syubuhat wal makruhat. Seekocak orang yang zuhud, yang dinamakan orang zuhud itu orang yang bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, perkara yang masih samar-samar hukum halal haramnya, masih jumbuh, masih ihtimal, masih mungkin halal mungkin haram dalam jual beli. Wal makruhat, dan persoalan-persoalan yang makruh. Makruh di sini mengarah pada dua makna, bisa mengarah pada haram, bisa mengarah pada hakikatul makna. Berarti pancen makruh. Lani kesekocak orang yang zuhud. Orang zuhud itu orang yang pintar dalam menjaga diri dari keharuman. Bukan orang yang tidak suka dunia, meninggalkan dunia bil jumlah, semua dunia ditinggalkan, sampai dia itu pakai baju gombal, baju bolong-bolong, senyaman sarung di situ gede misalkan, tak sandalan, songkok reng mereng sampai merah nggak kelo apoy misalkan. Orang zuhud bukan demikian. Bahkan dalam satu istilah ulama, zuhud itu laisa zuhdu laisa zahid man la yamliku syai' bal zahid ma la yamlikuhu syai'. Ada saya kocak zuhud. Zuhud itu bukan orang yang tidak punya sesuatu, tapi orang yang tidak dikuasai oleh sesuatu, itu zuhud. Beni orang semelarat tak di dunia, beni orang semiskin tak di apa-apa. Ini bukan zuhud. Zuhud itu orang yang hatinya teguh pada pendirian, tidak dikuasai oleh dunia, tidak ditaklukkan oleh dunia hatinya pun tidak pernah sedikit pun punya rasa cinta kepada dunia. Makan banyak kita saksikan para kiai-kiai besar, itu kayanya luar biasa, sedang kadang sedelem nekat mondor berdelema. Bukan berarti cinta dunia, hatinya sama sekali tak endik pergerakan terhadap ambisi dunia, tak endik rasa seneng ke dunia, tapi dunia saya seneng ke kiai. Nabi pun juga sama. Banyak nabi-nabi dulu yang di situ hidupnya juga kaya. Termasuk salah satunya Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukan berarti dia itu cinta dunia, dunia yang mengejar dirinya. Jadi pembeda antara zuhud dan tidaknya itu terletak pada hatinya. Menatenikah tidak dikuasai oleh dunia, bahkan menguasai dunia, menaklukkan dunia, maka di sanalah letak hakikatnya sebuah kezuhudan. Itu ki lemen engkau ria ni kakasaran omong dari Syekh Muhammad bin Hasan, men engkau ngarang kitab jual beli, maka kakek dekik bakal tahu ilmu di sana. Derem sekiran ajualan adegeng atau bertransaksi selain sampian tak nyenggol perkara haram, mele kebiasaan tak nyenggol perkara haram, maka hatimu akan menjadi hati yang zuhud. Nah ini maksudnya demikian, paham ya? Jadi zuhud itu bukan orang yang berkecim, tidak suka dengan dunia sama sekali dan meninggalkan dunia segalanya, tapi zuhud itu hati yang tidak pernah ditaklukkan oleh dunia, tak dikalahkan. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalat wal hirafi wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruz 'anil haram fihi. Dan bagi setiap orang yang sibuk menjalankan aktivitas dan pekerjaan yang berhubungan dengan muamalah, transaksi, maka wajib bagi dirinya mengetahui dan mempelajari ilmu menjaga diri dari keharuman. Wajib hukum agama. Pokok bila sampean umpama jadi
duta atau menjadi seorang pembisnis atau orang yang punya banyak karyawan, punya perusahaan besar, wajib hukumnya oning ilmu. Bukan ilmu dalam bisnis saja, tapi ilmu taharrus, menjaga diri dari haram. Lah ini Masya Allah, orang sezuhud itu jangankan adegeng takut ke perkara haram, perkara syubhat saja itu tidak mau dia. Mengeran pese ini tak jelas apakah halal atau haram, maka akan ditinggalkan oleh orang zuhud. Apa boleh seharam? Lah ini sekarang kan kita banyak melakukan transaksi jual beli kah atau yang lain, mengutamakan keuntungan yang kembalinya besar kepada kita tanpa memperhatikan hukum di sana. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Pokok abek bote banyak, ontong banyak, sudah cukup. Sukses sebagai pengusaha misalkan atau pembisnis. Padahal di balik itu semua muruahnya akan digerogoti. Pertama, yang kedua hilangnya keberkahan dalam perdagangan. Kenapa? Tercampurnya ikhtilatul haram wal halal. Ada syubhat di sana, bahkan sedang-kadang perdagangan dipenuhi dengan keharuman. Walhasil apa yang terjadi? Banyak buktinya orang ni kadang sukses adegeng badan kalah. Orangnya sakit-sakitan. Sedang-kadang orangnya sehat, namun hartanya murah-murah bangkrut dadaan, entah karena kebakaran kah, entah karena dicolong orang kah atau yang lainnya. Itu makna hilangnya berkah. Bahkan sedang-kadang buta dunyana, orangnya sehat, keluarganya hancur atau karan. Sedang-kadang anaknya brutal misalkan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Paham gak? Ilmu ini adalah asbab kita bahagia, dunia maupun akhirat, dalam segala kondisi. Karena bunga bahagia, senang, dunia maupun akhirat itu bil ilmi kan? Kalaban ilmu kapi, bukan bil mal, benih kalaban harta, bukan kalaban hiraf, pekerjaan atau profesi, bukan semuanya. Jadi pendukung bahagia itu kalaban ilmu. Seberapa alim sampean dalam mengatur diri dalam bahagia. Maka kita lihat banyak santri yang masih bisa ketawa kan, banyak kan. Santri bisa agelaan padahal ngakan orang-orang tedung tak ngakui bental. Kemudian manyaman tedung gurdek melolo suruh kegiatan. Itu sih masih bercanda kok. Agelaan. Itu kenapa? Karena tahu akan ilmu bahagia. Ternyata bahagia tidak terletak pada tidur yang nyaman, iya kan? Tidak terletak pada makan yang enak, bukan harta yang melimpah. Itulah makna bahagia. Pinter kita dalam kontrol hati, dan itu butuh ilmu. Ilmunya itu yang harus kita wajib pelajari, termasuk ilmu at-taharrus anil haram ini pun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.